ada sisi positifnya kalau dia dikurangi. Kenapa? Karena memang sudah 500 triliun dan kemudian kita lihat itu dinikmati bagi yang punya kendaraan ya, artinya yang menikmati transportasi pro rich ya kalau kita katakan atau middle class upper apa yang ke atas, menengah atas. Nah, sementara kalau itu bisa dihemat, itu bisa akan membantu rakyat miskin dengan mengalihkan subsidinya itu untuk membantu daya beli mereka. Ya, jadi memang kalau istilahnya subsidinya tidak ditambah atau ditambahnya hanya sedikit, maka akan terjadi kenaikan harga BBM, maka akan mengakibatkan sebagian rakyat kita terkena daya belinya melalui transport dan sebagainya, atau harga pangan juga akan terdorong karena transportnya naik. Jadi yang harus dibantu adalah rakyat miskin, bukan BBM-nya. Nah, berarti kebijakan fiskalnya ini akan terbantu kalau seandainya harga BBM-nya ini dinaikkan, apakah Pertalite, apakah solar, atau bahkan Pertamax ya. Jadi itu yang harusnya kita lihat hati-hati bagaimana mengalihkan dari subsidi yang untuk BBM yang dinikmati menengah atas menjadi bantuan sosial yang akan membantu daya beli masyarakat secara langsung di kelompok menengah bawah. Itu isu yang paling pentingnya saya pikir. Dan momentumnya tentu saja akan terkena di sisi inflasi ya. Jadi ada hati-hati memang bagaimana kelincahan pemerintah mengalokasikan dana akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Baik, Ibu Nina tadi Ibu katakan bantuan sosial ini untuk rakyat menengah ke bawah begitu. Tapi bantuan sosial yang mana yang paling tepat? Apakah memang dengan menggunakan aplikasi itu dirasa paling tepat atau justru lebih baik bantuan sosial seperti BLT? Ya, bantuan sosial tunai tentu lebih tepat karena kalau masih aplikasi kan masih dinikmati oleh yang punya mobil atau punya motor atau menikmati kendaraan transport. Jadi kalau mau bantuan sosial kepada yang pro-kur yang betul-betul terkena dampak tidak langsung dari harga BBM naik, yaitu kena ke harga pangan kan, nanti akan dibantu langsung tunai ke menengah bawah, itu yang paling efektif. Tapi kalau pakai aplikasi itu hanya membantu distribusi pembelian Pertalite, solar, dan bahkan Pertamax ya, kalau kita lihat harganya semua di atas keekonomian, di bawah harga keekonomian ya. Tadi sudah disebutkan bahwa Pertamax sekalipun itu masih terlalu murah begitu ya. Apalagi Pertalite dengan solar ya yang sudah menipis dan akan habis jatahnya begitu. Jadi saya pikir itu yang harus disesuaikan supaya yang menikmati rakyat miskin. Sekali lagi subsidi itu untuk rakyat miskin, bukan untuk barangnya ya, bukan untuk BBM-nya gitu. Baik, tanpa bantuan sosial BLT seperti yang tadi Ibu sampaikan, seperti apa efek dominonya ke daya beli masyarakat, lalu ke tingkat kemiskinan dan hingga bisa berpotensi menyebabkan terganggunya pemulihan ekonomi? Kalau kita lihat harga yang terkena itu nanti pasti pangan, yang paling terkena ke seluruh rakyat. Tapi kelompok menengah bawah proporsi pangannya kan besar ya ke dalam belanja. Jadi mereka paling terkena dampaknya menengah bawah atau bahkan yang lapis terbawah yang paling miskin. Ya, jadi karena itu fokusnya kepada alokasi subsidi untuk miskin dan mendekati miskin ya, poor and near poor. Yang harus dilakukan tentu saja hati-hati dalam alokasi dana. Saya lebih mengatakan langsung tunai yang selisih harga lah dan juga barang yang diberikan rusak gitu ya, misalnya telur busuk dan sebagainya. Jadi uang itu tunai yang bisa diawasi secara langsung ya, itu lebih baik. Nah, yang paling penting bagaimana mengalokasikannya karena ini ada masalah data nantinya. Baik, Ibu Nina tadi Dan Ibu sempat ulas sedikit juga terkait dengan kemungkinan kenaikan inflasi, mungkin boleh dielaborasi lagi seperti apa Bu Nina? ya, karena harga itu kan akan masuk ke transport dan sumber dari inflasi salah satunya transport. Transport mempengaruhi harga pangan. Yang berikutnya adalah proporsi inflasi terbesar tentu aja beras harga pangan ya, distribusi dari harga pangan. Nah, jadi kita lihat dua komponen itu yang harusnya hati-hati dialihkan kepada subsidi untuk rakyat miskin ke arah pangan dan transport yang lebih baik dalam bentuk tunai gitu ya. Karena kan tidak semua rakyat miskin besar transportnya, mungkin ada yang proporsinya besar di pangan gitu ya. Jadi saya pikir inflasi itu yang harus dikendalikan dengan cara distribusi barang yang baik ya. Jadi ada dua hal kalau inflasi ini. Ada masalah inflasi inti yang arahnya money supply dan ini ada masalah permintaan ya.
Nah, permintaan barang yang harganya meningkat ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat kan, harganya naik, pendapatannya tetap. Nah, ini dibantu dengan bantuan langsung tunai akan ideal sekali gitu ya, tapi dengan data yang baik. Ya, jadi ini yang paling mengkhawatirkan di kita, datanya ini bagaimana mendistribusikannya.